Kemudian 100 hadis 177. Ini kalau kita lihat di Al-Jami'us Shogir, oh ya, di kitab saya ini keliru. Nah, di kitab saya itu tulisannya isna'u. Ya, di kitab ini benar idmanu. Nah, yang benar idmanu. Idmanu nanggungo sapa sira kabeh. Li marang ingsun. Sitan ing 6 perkara. Min angfusikum saking awak dhewe sira kabeh. Adman mongko nanggung sapa aku lakum marang sira kabeh al jannata ing surga. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan tanggunglah 6 perkara. Artinya kerjakanlah 6 perkara ini terus-menerus, jangan sampai terlewatkan, maka tak tanggung kamu masuk surga. Apa 6 perkara ini? Usduku ida haddastum. Usduku bener sapa sira kabeh. Ida haddastum nalikane ngomong sapa sira kabeh. Wah, ini sulit ini. Nah, berbicara benar ketika kita berbicara. Nah, ya, artinya tidak pernah berbohong. Cuma kalau kita baca sarahnya dalam Faidul Qadir, sarahnya Imam Al-Munawi, beliau memberikan pengecualian. Memang kita dianjurkan selalu berbicara benar, berbicara jujur, tidak pernah berbohong. Tapi ada beberapa kondisi yang berbohong itu lebih utama daripada jujur. Apa contohnya? Misalkan Mas Huluk misalkan dibikinkan sayur sama istrinya, sudah ngoyo-ngoyo bikin sayur, ternyata kasinan. Maka ketika dimakan Mas Huluk ditanya sama istrinya, Mas Huluk ini sayurnya enak enggak? Ini kalau Anda jujur, wah sindik, wah jadi perang dunia ketiga nanti. Ya toh, ngoyo-ngoyo kok enggak dianggap gamanya macam itu. Coba Anda makan kemudian Anda bilang, wah sedep ya, coba dirasakan sendiri. Ya, Anda bilang sedep kan bohong toh. Anda sambil nahan asin semacam itu. Nah, ini berdusta semacam ini lebih utama daripada jujur. Nah, ya toh? Ada lagi, apalagi contohnya misalkan ada orang sedang mengejar-ngejar orang lain, mau dibunuh, entah karena perkara apa, atau mau gampangnya dibacok atau apalah. Kemudian tanya sama Anda, Mas itu lewat sini enggak? Nah, Anda tahu Masnya lewat situ. Tapi kalau Anda tunjukkan akan terjadi pembunuhan, akan terjadi pembacaan atau perkelahian. Nah, lebih baik enggak usah ditunjukkan. Jadi tidak semua perkara jujur itu baik. Ada beberapa hal di mana perkara yang baik itu justru tidak jujur. Salah satunya ketika berperang. Ketika berperang itu, maka kadang-kadang Anda perlu tidak jujur. Namanya pakai siasat atau politik supaya menang, kan gitu kan. Kita teruskan. Mana tadi? Wa aufu lan padha nuhuni sapa sira kabeh. Ida wa'atum nalikane janji sapa sira kabeh. Kemudian kita kalau berjanji juga disuruh untuk menepati. Ya, ini kadang-kadang orang Islam itu sembrono menggunakan kata-kata insya Allah. Misalkan Mas Ruslan diundang, Mas datang ya ke rumah saya. Sudah tidak datang, insya Allah. Padahal niatnya tidak datang. Karena itu jangan gampang-gampang mengucapkan insya Allah. Kalau tidak bisa bilang tidak bisa aja. Saya tidak bisa Mas, ada acara, kan gitu kan. Tapi kalau memang sudah diniati ternyata tidak bisa, seperti kemarin kan sudah tak niati mau ngajar ngaji, sudah belajar, Mas Rus sudah WA, ternyata kemudian anak saya rewel. Untung saya bilangnya insya Allah. Jadi saya tidak melanggar janji saya toh. Kalau saya bilang ngaji Mas, berarti ya harus ngaji, anaknya rewel pun harus ngaji, kan gitu kan. Karena itu menggunakan kata insya Allah itu harus hati-hati. Kenapa? Insya Allah aman Allah kehendaki. Itu diniati datang, jangan diniati tidak datang loh ya. Kalau memang tidak datang, lebih baik terus terang ngomong tidak datang saja. Atau diminta tolong tidak sanggup, ya bilang tidak sanggup saja, kan gitu. Kemudian ya tadi nih siapa yang baru keluar nih, orang baru kelihatannya. Nah, kita teruskan. Mana tadi? Oh ini. Wa'adu lan
nekani sapa sira kabeh ida tu'mintum nalikane den amanati sapa sira kabeh. Jadi kemudian kalau kita diamanati harus dikerjakan. Kalau kita baca sarannya itu mengerikan, Mas. Kenapa mengerikan? Beliau mensarai ini kata-kata ini berarti Anda harus menjalankan amanat-amanat yang diperintahkan oleh agama. Jangan dihindari, jangan dilanggar. Apa contohnya? Sholat lima waktu, puasa Ramadan. Nah, pokoknya apa yang ada di kitab fikih itu harus Anda kerjakan. Itu adalah amanah kepada Anda. Nah, karena itu kalau sholat itu paling takut membaca doa iftitah kabiro. Kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallah bukrata wa asila. Kenapa kok saya takut? Karena ada kata-kata gini, ini wajah tu wajhalilladzi. Terus apa Mas? Apa ada? Oh, dibaca enggak ya? Ini wajah tu wajhalilladzi fataroni samawati wal ardh. Terus. Nah, jangan wajah wah, berarti jangan baca doa iftitah ini langsung Al-Fatihah. Kan itu. Wah, ya toh ketahuan nih. Nah, cara-cara baca doa iftitah. Kenapa kok? Karena dalam doa itu ada kata-kata gini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya kehidupanku, sesungguhnya kematianku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang luar biasa begitu. Mengerikan. Kenapa mengerikan? Berarti Anda harus menyerahkan hidup Anda, kematian Anda, ibadah Anda, sholat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ibadah itu masih riya. Ya toh, ngaji masih pamer, sholat masih pamer. Kok dikatakan inna sholati wa nusuki lillahi ta'ala. Ya toh? Demikian pula ketika kita makan itu kadang-kadang itu makannya karena pingin, bukan karena ingin hidup tapi karena pingin. Contohnya kalau Anda disuguhi tahu sama tempe sama ikan bandeng atau sama ikan ayam, Anda pilih mana? Ya rata-rata pilih ikan bandeng kan ayam toh. Karena senangnya itu. Kan gitu kan. Padahal kehidupan dan kematian kita kalau kita baca doa iftitah itu semuanya hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini janji yang luar biasa bagi saya. Karena itu dulu saya takut kalau iftitah itu jarang baca itu saya. Saya baca yang lain, ikut yang Muhammadiyah saja itu loh. Kan lebih ringan toh. Itu tidak ikrar. Kalau Anda baca itu seakan-akan ikrar terus. Setiap hari harus diikrarkan, harus Anda penuhi. Itu berarti Anda sudah berjanji tadi wa'aufu idza wa'atum, Anda sudah berjanji harus dipenuhi. Demikian pula kalau kita baca syarah hadis ini, orang Islam itu sudah diamanai berbagai macam hal. Salah satunya yang paling berat adalah sholat. Sholat itu ketika dipasrahkan kepada gunung dan yang lainnya tidak ada yang sanggup, tapi manusia sanggup. Karena itu harus dijaga betul-betul. Wahfadu lan padha ngreksa sapa sira kabeh furujakum ing farji sira kabeh. Jadi kita kalau bisa jangan berzina. Berzina itu berat loh hukumnya. Kenapa kok berat? Berzina kan hukumnya dirajam. Kenapa hukumnya dirajam? Karena apa? Karena zina itu adalah perbuatan mungkar yang penuh dilakukan oleh seluruh anggota tubuh dari atas sampai bawah itu merasakan semua, ya toh? Karena itu dirajam kan seluruh tubuh. Berbeda dengan perbuatan mungkar yang lain. Apa contohnya? Mencuri yang dipotong cuma tangannya, ya toh? Atau yang lainnya. Jadi perbuatan mungkar yang hukumannya mengerikan yaitu rajam itu. Zina tadi dirajam karena seluruh anggota tubuh merasakan kenikmatannya. Kemudian kita teruskan, mana tadi ini? Wagoddu, nah ini agak sulit ya. Wagoddu lan padha ngremake sapa sira kabeh absarakum ing pira-pira mripat sira kabeh. Jadi ini adalah perkara yang sulit sekali kita amalkan saat ini. Lah kok bisa? Loh, saya yakin
dari kita itu mesti punya handphone. Nah, handphone itu mesti ada aplikasi, kalau enggak YouTube ya snack video atau TikTok. Nah, ya toh, mesti Anda lihat-lihat itu, lihat video-video, mesti ada cewek-ceweknya. Padahal kalau di ini bagot dua absorokum, saya Anda bicara TV. Nah, kalau TV itu tidak semua orang punya, tapi kalau handphone setiap orang itu mesti punya. Nah, dan kadang-kadang kalau pengen cari gratisan ya tinggal di warung kopi, kemudian wifi-nan, nanti lihat YouTube sepuasnya, cuma bayar berapa, 5.000 atau berapa. Nah, ini sulit dikerjakan oleh kita. Tapi memang ada beberapa orang, ada beberapa kiai yang anti HP Android. Saya punya teman yang tidak mau pakai HP Android, HP-nya tetap HP jadul. Ya mungkin karena pengen menjaga dirinya dari melihat perkara-perkara yang buruk semacam itu. Godanya kan berat kan? Kok berat gimana? Anda buka Facebook mesti muncul foto-foto wanita laki-laki, ya toh? Masa Anda menteri yang laki-laki toh? Mesti kan ada lihat yang cewek-cewek toh? Demikian pula Instagram. Kalau saya tidak punya Instagram, terus terang tidak tertarik saya. Instagram kan foto-foto saja sama video, kan gitu kan? Facebook aja jarang buka sekarang. Kemudian apalagi? Kemudian wakufu, kita teruskan lah. Kalau kita bicara, karena itu diterangkan dalam salah satu hadis, nanti di akhir zaman tuh fitnah itu akan masuk ke seluruh rumah umat Islam. Kalau dulu para ulama menafsirinya itu dengan televisi. Kalau sekarang itu udah usah televisi, HP. Nah, ya toh, HP itu lebih parah daripada televisi. Gitu kan. Kemudian wakufu lan padha ngekero sapa sira kabeh aidiakum ing pira-pira tangan sira kabeh, artinya jangan berbuat zalim kepada orang yang lain. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al-Baihaqi, sapa Imam Al-Baihaqi an Ubadah bin Samit, saking Ubadah bin Samit. Jadi hadisnya itu sebagian ulama ini katanya ada hadis yang sahih, tapi nggak pas. Kenapa nggak pas? Karena perawinya sebelum Ubadah bin Samit itu ternyata tidak pernah bertemu dengan Ubadah bin Samit. Maka hadisnya menjadi hadis yang kalau ikut para ulama namanya hadis mursal. Mursal, bentar. Mursal itu tidak sebutkan sahabatnya ya. Bukan. Hadisnya menjadi hadis yang mungkoti. Mungkoti terputus, maka hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Ya, intinya kalau kamu berbuat 6 perkara ini, kamu akan dijamin Rasulullah masuk surga. Cuma 6 perkara ini sudah sulit. Bicara jujur, memenuhi janji, melakukan amanah, kemudian menjaga farji, terutama yang paling sulit lagi adalah menjaga mata. Bahkan kalau kita itu sudah menjaga betul-betul, yang ditonton di YouTube itu pengajian, gampangannya pengajian kiai siapa, tapi misalnya ada iklannya. Iklannya kan mesti kadang ada ceweknya toh. Karena itu sulit, dan itu kan sulit. Kemudian juga jangan berbuat zalim kepada orang yang lain.